yang menghasilkan 100 kali ganda. Dan wartakanlah Injil sukacita kepada segala bangsa. Dan kamu harus menjadi terang dan garam dunia juga dalam masa corona. Saudara-saudari kekasih sekalian, diungkapkan dan disapa oleh Tuhan bahwa kita harus bukan saja menjadi tanah mengkasilan, tetapi menjadi penabur dari benih yang 100 kali lipat mutu terbaik. Sekarang kita bertanya, sekiranya Yesus hadir pada masa corona ini, bagaimana dia hendak mengartikan dari menabur benih 100 kali ganda penghasilan? Maka kiranya kita dapat menafsirkannya pada zaman corona dan COVID-19 ini, dan spiritualitas dan teologi kerahiman ilahi. Karena di sana kita diberikan benih-benih pengharapan. Karena di sana kita diberikan benih-benih sukacita. Karena di sana kita diberi harapan kehidupan dan kebangkitan. Maka kita yang mengamalkannya, mengatasi masalah COVID-19 dan corona sekarang. Ada 3 unsur dari takwa kerahiman ilahi itu, dan itu hendak kita wujudkan pada masa corona COVID ini, yang rasanya belum menunjukkan pengurangan dan kemunduran dari orang terpapar. Yang pertama adalah kita dimohon seperti telah dipesankan oleh Yesus Kristus kepada Santa Faustina dalam Diarium 1866. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia, agar Tuhan memperlakukan belas kasihan. Sangat mendasar dari spiritualitas kerahiman ilahi. Apa yang dilakukan oleh Sri Paus kami ada seluruh dunia berdoa untuk mengatasi COVID dan corona sekarang. Seluruh dunia menaatinya, seluruh juga Gubernur Sumatera Utara menaati. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah cinta kepada sesama dan mendoakan mereka. Doa adalah kekuatan, doa adalah kemenangan, doa adalah kebangkitan. Bagaimana Ratu Petrus pada zaman permulaan gereja berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Roh-Nya, Tuhan melakukan keajaibannya, Tuhan menyelamatkan umat perdana dari penjara dan dari penyiksaan orang-orang jahat. Maka dalam hal ini kita tidak dapat ditawar-tawar untuk seluruh dunia, untuk diri kita sendiri, untuk umat beragama lain, dan untuk orang-orang di negara kita. Kita harus pada permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mengulurkan tangannya dan menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan corona ini, dan membangkitkan kita kepada pengharapan kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh sampai gantung diri seperti di surga. Kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan,
Kita mempunyai keyakinan Tuhan menyembuhkan penyakit. Tuhan membangkitkan kita kelak. Maka inilah kemenangan kita, yakni Yesus Kristus yang menyembuhkan dan membangkitkan manusia. Sana kita harus yakin dalam doa, dan kita telah selalu memohon seperti Musa agar Allah berbelas kasihan kepada umatnya dan membebaskan mereka dari siksaan, dari pencobaan, dari kelaparan dan kematian. Hal kedua yang dilakukan dan diamanahkan oleh kerahiman ilahi adalah kita harus membawa kabar pengharapan dan penghiburan kepada semua. Terlalu banyak yang menyinggung ujaran-ujaran kebencian. Terlalu banyak yang berkata bahwa kita harus berhubungan satu sama lain sampai anak-anak pun diberi pakaian perjuangan lawan yang lain. Ini tidak bisa keluar dari iman Katolik. Ini tidak bisa keluar dari tubuh Katolik. Yang kita bawa adalah berita kedamaian dan persaudaraan sejati. Yang kita bawa adalah berita yang menggembirakan dan meningkatkan persaudaraan, keakraban, kerjasama mengatasi COVID, mengatasi penyakit oleh kuasa. Banyak perbuatan kita yang kurang sadar. Kita lebih suka berbicara mengenai kejahatan orang. Si ada orang yang berkata, ya Allah, rezeki begini. Itu adalah pengulangan dari dosa Adam. Itu adalah pengulangan dari penghukuman kita. Jika Adam dituntut Allah, mengapa kau buat ini? Karena aku mata perempuan itu. Sekarang kita dalam perjanjian baru, kita harus membawa berita sukacita kepada semua orang. Seperti dikatakan oleh Paulus pada peringatan hari Pentekosta, janganlah kamu membawa narasi yang menggembirakan, yang menolong, yang memberi semangat, yang memberi pengharapan kepada umat manusia. Kalau tidak dibenarkan membawa berita zaman berita kebencian, berita yang menakutkan orang lain. Pada hari ini juga kita bawa kemari itu dalam sistem komunikasi modern. Ketika hendak menyebarkan berita-berita yang memberikan dan memberikan gonjang kemudian, atau kita harus berusaha pakai alat komunikasi ini sebagai pemerintahan kabar gembira dalam kamu memasuki dunia komunikasi, bukan dengan membawa berita-berita yang menakutkan, tetapi membawa kabar gembira dan pada umumnya yang menolong kemanusiaan. Kamu harus membawakannya menjadi mimbar dari berita suci dan injil. Maka inilah benih-benih yang hendak kita lakukan. Dan yang ketiga, sangat cocok dengan perjuangan kita, perjuangan negara, perjuangan tenaga medis. Bahwa kita kadang-kadang lemah, tetapi yang ketiga dari kerahiman ilahi, kamu harus mengadakan solidaritas dan balas kasihan kepada semua orang, terutama orang yang menderita, yang kekurangan dan putus asa. Kamu harus mengumpulkan derma
baik yang bernama Pakat Karang ini maupun yang bernama Kumpulan Dermaga, pada ABG kita, pada paroki kita, pada keuskupan kita, untuk menolong mereka yang menderita. Maka pada masa COVID dan Corona sekarang, mari kita bangkitkan semangat itu, solidaritas, sambung rasa kependeritaan. Kita pujikan beberapa tindakan itu, baik di Pandan maupun di Simare-mare maupun di paroki kita maupun di Gunung Sitoli. Mereka mengumpulkan dana dari orang-orang anggota KBG yang berkemampuan, dan mereka menyalurkannya kepada orang yang berkekurangan dan yang berada dalam kesusahan. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah semangat dari spiritualitas keimanan. Inilah bekal kita untuk menjalani corona sekarang. Kita bekerja sama dengan pemerintah, kita bekerja sama dengan semua orang berkehendak baik, dan kita sangat berterima kasih. Kita diperhatikan baik oleh bahkan dari Jakarta, baik oleh teman-teman kita, baik dari mereka yang mempunyai kemungkinan menyumbang. Kita telah menerimanya dengan rindu, dan kita sampaikan salut, hormat dan doa kepada tenaga-tenaga medis yang melakukan pengorbanan demi penyelamatan bangsa. Inilah yang dikatakan oleh Saudara Paus, hendaklah kau menunjukkan solidaritas dan sambung rasa kependeritaan kepada orang lain. Kumpulkanlah derma dan tolonglah orang-orang yang berkekurangan. Dan kita hendak menjauhi penyelewengan itu, dari menjalankan maksud baik dari Jokowi sampai ada orang yang memotong dana bansos itu, yang memotong bantuan dari provinsi pada daerah-daerah. Maka ini tidak boleh terjadi di kalangan Katolik. Penyelewengan itu dengan memperkaya diri dalam kesempitan orang lain adalah dosa yang sangat besar. Gunakan kesempitan orang lain memperkaya diri dan menyenangkan diri, ini termasuk dosa berat. Maka inilah yang hendak kita tekankan, terutama pada masa Corona dan COVID-19 ini. Pertama, keluarkan, bangun solidaritas dari hati yang murni untuk menjaga diri kita dan orang lain. Jangan menggunakan kesempatan ini untuk hoax, untuk berita-berita dendam sakit hati. Tidak boleh menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri. Kita sudah tahu bahwa di Sibolga ini pun sudah ada orang yang utama. Moralitas Katolik berkata, kita harus menolong orang yang berkekurangan. Seperti tadi dalam Injil dikatakan, taburkanlah benih secara kali ganda. Maka inilah yang hendak kita taburkan pada zaman sekarang. Saudara, kita berterima kasih kepada segala pihak, terutama kepada Presiden pemerintahan yang begitu tampak dan kita masih termasuk negara yang terselamatkan. Memang klasifikasi Indonesia telah turun dari nomor 38 ke nomor 29. Tetapi kita dipuji juga oleh negara Singapura dalam penanggulangan corona ini.
kepada mereka, terutama kepada tenaga-tenaga medis yang menyambung nyawa. Kita beri hormat dan kita hendak dukung pemerintah. Kita hendak berkata, aku membawa kabar gembira, aku membawa pengharapan, aku berbuat untuk menolong sesama. Aku hendak bangkit bersama bangsa ini dari keterpurukan penyakit ini kepada kemenangan. Ini yang menjadi dari misi kita, nabur benih pengharapan dan kehidupan kepada bangsa ini. Bahagialah kita dapat Tuhan, inilah aku, apakah hendak aku perbuat? Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan.